Teman-teman, dalam video hari ini kami akan memberitahu Anda bagaimana seekor kambing melahirkan bayi manusia. Sebuah cerita yang setelah mendengarkan, jiwamu akan terguncang. Kejadian ini merupakan kejadian yang sangat instruktif dan mendidik. Oleh karena itu, kami meminta Anda bahwa kita pasti akan menyaksikan acara ini sampai akhir, agar Anda dapat mengambil pelajaran dari kejadian ini. Pemandangan di hadapanku hari ini. Saya terkejut melihatnya. Syekh itu sedang duduk dengan kambing ini di lehernya. Dan ada kerumunan orang di samping kambing itu. Saya bidan di desa ini. Dan saya melahirkan lebih dari separuh wanita di desa itu. Semua orang sangat percaya padaku. Tapi ketika Maulvi Usman datang kepadaku, jadi saya terkejut dan berkata, "Ibu, aku membutuhkanmu hari ini." Kataku, "Betapa kau membutuhkan aku? Ini tidak boleh terjadi di rumah Anda, karena istrimu mandul." Dia bilang tidak, aku membutuhkanmu. Namun tidak untuk istrinya. Aku membutuhkanmu untuk Bano. Saya bilang, "Nona, dia mau melahirkan. Cepatlah kau datang." Aku pergi, karena tugas ini tidak terlalu sulit. Seekor kambing hendak melahirkan. Maulvi Usman sangat menyayangi kambingnya. Dia menamainya Bano. Dia menjadi gila setelah kambing itu. Dia sangat peduli padanya. Aku akan menyerahkan hidupku padanya dan bahkan membuatkan pakaiannya di musim dingin. Kamar terpisah dibuat untuknya. Seluruh desa tahu bahwa jiwa Maulvi Usman bersemayam di dalam kambing itu. Dan dia berkata bahwa sejak saya membawa kambing itu, keadaan saya berubah. Kambing itu juga sangat cantik, tinggi dan putih. Aku belum pernah melihat kambing setinggi itu seumur hidupku. Karena itu merawatnya. Itulah mengapa dia begitu besar. Aku juga ikut ke sana. Dan dia pergi dan duduk di sebelahku. Aku tahu. Saya tidak mempunyai banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tetapi setelah beberapa saat mata saya melihat pemandangan seperti itu. Tanah tiba-tiba menghilang dari bawah kakiku. Aku katakan padanya apa masalahnya. Tebak siapa yang melakukan gerakan ini. Dia sendiri terkejut dan bingung dengan hal ini. Dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Karena dia juga tidak menyangka akan melihat semua ini. Namun, akhirnya ketahuan siapa yang mengerjakannya. Jadi tanah menghilang begitu saja dari bawah kakiku. Bahkan langit pun terbalik. Karena Maulvi Usman tidak pernah mampu menatap matanya sendiri. Karena itulah yang orang katakan. Hanya seorang ibu yang tidak bisa emosional. Beberapa pria juga seperti itu. Yang sangat mencintai anak-anak. Maulvi Usman juga seperti itu. Dan di tangankulah dia lahir. Ibunya adalah wanita yang sangat baik. Sekarang dia telah pergi dari dunia ini. Dia punya istri yang tinggal di rumahnya. Siapa wanita yang tepat? Dia tidak banyak bicara dengan siapapun. Dan dia tidak punya tempat tujuan. Dan inilah alasannya. Bahwa dia mandul dan tidak dapat memiliki anak. Dia sering datang padaku dan mengambil obatku. Karena saya adalah wanita tua di desa ini. Aku katakan padanya, "Tak ada harapan untukmu. Jadi pergilah ke kota dan periksakan dirimu." Saat ini, dokter perkotaan telah menemukan metode yang hebat. Semoga Tuhan memberimu anak juga. Namun dia berkata, "Tahukah kamu, kami ini orang miskin. Dan Maulvi Usman tidak akan pernah membawaku ke kota itu. Dan kita bahkan tidak punya uang sebanyak itu." Begitulah yang terjadi. Ketika orang Malang itu membawa seekor anak kambing entah dari mana. Itu seekor kambing kecil. Dia dibesarkan seperti ini. Seolah-olah dia punya anak. Itulah sebabnya dia menamakannya Manu. Dan kemudian dia akan mengurus kambing itu sepanjang hari. Dan seolah-olah mereka adalah anak-anaknya. Lama-kelamaan kambing itu pun menjadi seekor kambing. Dan sekarang dia juga memberikan susu. "Aku sudah tua sekali," kataku padanya. "Tolong ambilkan satu kaki penuh susu untukku." Itulah yang biasa dia lakukan. Tetapi melihat kondisinya hari ini membuat hati saya sakit. Kasihan sekali dia yang duduk seperti itu.
memegang kepalanya seolah-olah segala sesuatu telah terjadi pada putri atau istrinya sendiri. Saat aku membuka mataku di pagi hari, dia sedang berdiri di depan pintu, mengetuk. Katanya, "Kambingku mau melahirkan." Aku berkata, "Tapi kambingmu sendirian." Maka dia berkata, "Hanya kamu satu-satunya." Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Bibi, ikut aku. Aku butuh bantuan. Ketika dia pertama kali mengetuk pintu, saya merasakannya bahwa ada hal lain. Tapi kemudian aku tahu bahwa istrinya tidak dapat memiliki anak. Dia bahkan tidak menyukai suaminya. Dia mengatakan orang tuanya memaksanya untuk menikah. Gadis itu baik tetapi lama-kelamaan dia berhenti datang dan pergi. Karena di desa ini, dianggap dosa besar jika wanita mandul. Dia membawaku ke kamar bersamanya. Dia membangun ruangan ini khusus untuk sang pengantin. Dia tampak agak sakit saat duduk di sana. Saya bilang, "Lihat, ini bukan urusanku." Tetapi dokter hewan telah meninggalkan desa ini. Jadi, izinkan saya membantu Anda sedikit. Saya pergi ke sana dan duduk dan saya bahkan membawa hoka saya. Tanpa saya duga, hari ini akan menjadi hari teraneh dalam hidup saya. Dan saya akan melihat sesuatu seperti ini. Aku bilang padanya aku akan terkejut. Jadi pergilah keluar. Saya mulai menghisap hookah. Ketika beberapa saat kemudian aku mendengar tangisan bayi yang baru lahir di sampingku. Saya terkejut dan bertanya dari mana suara ini berasal. Lalu aku berpikir, ini bukan ilusiku. Suara bayi itu bergema di kepalaku. Begitu banyak wanita yang memiliki anak. Itulah sebabnya mengapa sepertinya semua ini terjadi padaku setiap hari sekarang. Namun ketika saya melihat sekeliling, saya terkejut. Kondisi wanita itu masih buruk. Tetapi ada bayi yang baru lahir berbaring di sampingnya. Saya memeriksa wanita yang sedang menangis. Perutnya tampak lebih kecil dari sebelumnya. Pikiranku begitu lapar. Aku berkata, "Ada apa?" Tapi anak itu tergeletak di rumput seperti itu. Aku segera mengambilnya dan membungkusnya dengan selimut. Ketika saya menggendong bayi itu dan pergi keluar. Jadi yang berdiri di depannya adalah istri Maulvi Usman dan seorang wanita dari desa tersebut. Mungkin dia juga datang untuk mengambil susu kambing. Tetapi ketika dia melihat pemandangan ini, dia terkejut. Dan dia bertanya padaku, "Bu, apa yang ada di tanganmu ini?" Aku bilang, "Kamu sudah gila. Tidakkah kamu melihat, anakku?" Wanita itu bertanya, "Anak siapa ini? Dari mana anak itu berasal?" Istri Osman tiba dalam waktu yang sangat singkat. Dia sudah memberitahuku. "Oh, apa yang ada di tanganmu itu?" Aku bilang, "Kamu belum gila." Anak itu tidak melihat. Lalu dia bertanya, "Anak siapakah ini? Dan dari mana anak ini berasal?" "Anda bersama wanita itu di dalam." Saya bilang dia tidak sehat. "Ya, sekarang apa yang bisa saya jelaskan kepada kalian? Dari mana anak ini berasal? Aku sendiri tidak tahu. Namun, jangan menanganinya terlalu cepat. Jadi akan sakit." Istri Maulvi Usman melangkah maju. "Anak itu diambil dariku." Dan bilang aku yang urus. Dia bergerak maju dengan sangat cepat. Dia akan masuk ke dalam bersama bayinya. Ketika Maulvi Usman melihat adegan ini, dia bertanya, "Bagaimana kabarnya wanita itu?" Saya bilang, "Bu, tidak apa-apa. Namun banyak hal lain yang buruk. Mereka begitu buruk sehingga Anda tidak akan pernah bisa memperbaikinya." Dia bilang, "Apa maksudnya?" Lalu aku katakan padanya, bahwa kambingmu telah melahirkan. "Seorang anak telah lahir," katanya. "Bagaimana keadaan anak itu?" Saya katakan seorang anak manusia telah lahir. Sudah terlambat untuk membicarakannya. Dia terkejut dan berkata, "Apa? Itu berarti bayi manusia telah lahir." "Ibu, aku membangunkanmu dari tidurmu." "Itu tidak berarti begitu. Apapun yang masuk ke mulutmu, lakukan itu jika Anda mengantuk. Jadi sekarang tidurlah kembali." "Tapi sungguh lucu lelucon yang Anda buat," katanya bercanda. "Pergi dan lihat apa yang istrimu bawa masuk." Dia langsung berlari masuk dan aku mengikutinya.
Istrinya membungkus bayinya dengan kain. Aku menaruhnya di sampingku dan berkata kepada wanita lainnya, "Pergilah dan bawa tempat makan dan susu bayi dari rumahmu." Karena wanita ini baru saja melahirkan bayi. Dia datang untuk mengambil susu. Dan sekarang bayi ini sedang disusui. Bayinya baik-baik saja. Penglihatanku sangat tajam. Aku bisa tahu dengan menatap mata mereka. Apakah anak itu punya masalah atau tidak? Dia minum susu dan tertidur dengan tenang. Tetapi sekarang kedamaian orang-orang di rumah ini akan hancur. Maulvi Sahib duduk di tanah. Dia mulai membenturkan kepalanya dan berkata, "Jam berapa ini telah tiba? Apa yang telah terjadi? Saya tidak mengerti apa-apa. Kalian tidak main-main denganku." Kami berkata, "Permainan apa yang akan kami mainkan denganmu? Jadi katakan padaku apa semua ini. Itu kambingmu. Dia dulu tinggal di dekatmu. Dan Anda merawatnya." Dia berkata, "Saya bahkan tidak pernah memikirkannya. Kambingku akan melahirkan. Dan ketika kelahiran akan terjadi. Jadi saya pikir hanya seekor domba kecil yang akan lahir ke dunia ini. Tapi dari mana anak ini berasal?" Istrinya bertingkah aneh. Dia menggendong bayi itu dengan penuh cinta. Dia tidak berbicara atau mengatakan apapun. Kami semua terkejut. Jadi dia seharusnya terkejut juga, kan? Namun dia tidak terkejut. Kami berpikir seperti itu. Bagaimana semua itu terjadi? Dia tidak mengatakan apa-apa. Bahwa wanita tidak memiliki anak. Mereka biasanya sangat menyayangi anaknya. Tetapi setiap kali saya bertanya pada wanita ini, itulah yang biasa dia katakan. "Saya tidak tertarik pada anak-anak. Kalau tidak ada anak, saya tidak masalah." Tetapi sekarang dia duduk di sana sambil menggendong anak ini seperti ini. Seolah-olah dia ingin mengambilnya dari dirinya sendiri. Jadi dia tidak akan bisa bernapas. Kataku, "Syama, katakan sesuatu juga." "Mengapa kamu duduk diam saja?" Katanya. "Apa yang harus saya katakan? Apa yang akan terjadi jika saya tidak berbicara?" Mereka membawa kambing ini. Dan mereka tinggal di sekelilingnya sepanjang hari. Saya tidak tahu siapa yang harus dicurigai. Maulvi Usman mengambil gelas besar dan memecahkannya ke tanah. Dia berkata, "Apakah kamu meragukanku?" Dia bilang, "Tidak. Aku tidak meragukanmu. Tapi katakan padaku, bagaimana semua ini terjadi? Ini semua melawan alam jika ini telah terjadi. Jadi ini adalah hukuman yang sangat berat bagi seseorang." Ulama itu bertanya, "Apa yang harus kami lakukan terhadap anak ini?" Sebelum saya bisa mengatakan apapun, Syama mulai berbicara. "Biarkan anak itu tinggal bersamaku. Tuhan tidak memberi kita anak. Pikirkan saja seperti ini. Berapa kali kami telah menjelaskan kepada Anda bahwa kami telah menemukan anak-anak kami. Dan betapa banyaknya pertengkaran yang kulakukan denganmu. Tapi kau tidak pernah mendengarkan aku. Sekarang anak-anak ini telah tiba di depan pintu rumah kita. Kami akan membesarkannya." Pria punya banyak kesabaran. Tapi kalau alasannya sudah terjawab, kan? Jadi dia hanya diam saja. Hal yang sama juga terjadi pada Maulvi Usman. Dia terdiam. Dan dia bangkit dan pergi. Sekarang Syama mulai menangis dan berkata, "Lihat, Ibu, sudah berapa kali aku katakan padanya. Kita mengambil anak seseorang dan mendapatkannya. Kami telah menikah selama 10 tahun. Saya hanya melihat anak-anak orang tumbuh dewasa. Mereka tidak mau membawaku ke dokter. Mereka membawaku ke kota. Mereka tidak pernah memperhatikan saya. Dia lebih menyayangi kambing itu daripada aku. Saya pikir saya akan mengadopsi anak seseorang. Tetapi anak-anak seperti itu tidak ditemukan saat ini." Syama berkata, "Oh, tidak ada hal seperti itu. Saudariku Nazia, semoga Allah merahmatinya. 3 anak perempuan lahir pada saat yang sama. Lalu Tuhan memberinya 2 orang putra lagi sekaligus. Dia siap memberi kita anaknya. Suaminya seorang pekerja keras. Bagaimana mungkin aku membesarkan 5 orang anak? Dan kemudian adikku pun punya anak. Dan ini Maulvi Usman Anda, kan?
Dia mengatakan bahwa ayahnya adalah kasta rendah. Dan kami tidak mengambil anak seperti itu. Lihatlah orang yang ada darah kasta rendah dalam dirinya. Betapa hebatnya kata-kata yang diucapkannya. Mungkin karena itulah Allah menunjukkan semua ini kepadanya. Dia tidak pernah menganggapku serius. Dan saya bahkan tidak dirawat. Mereka tidak berdoa untukku. Mereka membawaku ke suatu tempat yang membuatku tak bisa bernapas. Saya bilang, mari kita ambil anak dari seseorang. Jadi dia memberitahuku 1000 hal. Kataku. Lalu mereka pergi ke kota dan mengambil seorang anak dari panti asuhan. Bahkan saat itu dia mengutukku. Duduk saja bersama kambing ini. Suatu hari dia menceritakannya padaku. Kambing ini segalanya bagiku. Dan jika saya tidak mengerjakan pekerjaannya dengan baik, jadi dia dulu berkelahi denganku. Dulu aku pernah bilang, aku akan menceraikanmu. Sekarang lihat apa yang terjadi. Sekarang, berkat kambing inilah, ia menjadi terkenal di seantero desa. Tapi tidak akan terkenal karena kata-kata yang bagus. Aku kena kutukan, kataku. Apa yang terjadi dengan lilin itu? Kutukanmu seperti itu. Begitulah Syama mulai berkata dalam hati. Saya mendapatkan apa yang saya minta. Saya berkata, apa yang sedang dia bicarakan? Katanya, aku mengatakannya. Bahwa aku mendapatkan bayi ini sudah cukup. Saya tidak ingin tahu. Bagaimana anak ini datang ke dunia ini? Dan siapakah ayahnya? Aku akan membesarkannya. Dan aku akan menyimpannya untuk diriku sendiri. Aku pulang. Ibu Maulvi Usman adalah teman baik saya. Itu sebabnya dia memanggilku Bibi. Kadang-kadang ibuku biasa berkata ketika hari sudah malam. Jadi dia datang ke rumahku dalam keadaan sangat marah. Dia mengatakan ada berita buruk. Saya berkata, apa kabar buruknya? Dia berkata, apa kabar buruknya? Wanita itu telah meninggalkan dunia ini. Saya baru saja menguburnya. Kataku, aku sangat menyesal. Dan dia pun menangis. Katanya, kambingku juga telah meninggalkan dunia ini. Dan hal aneh ini terjadi padaku. Ini akan menyebar ke seluruh desa. Saya tidak mengerti apa yang akan terjadi. Apa yang harus saya lakukan? Ayo keluar dari sini. Tapi kalau aku kabur, kamu juga akan kabur membawa anak ini? Saya bilang, lihat, itu bukan salah anak itu. Istrimu tidak memiliki anak. Dia akan menjaganya. Ini juga akan berlalu seiring waktu. Dan setengah hidupmu telah berlalu dan kau belum memiliki anak. Sekarang, mungkin Tuhan harus memberi kita anak seperti ini. Jadi Maulvi Usman berkata tidak. Bagaimana saya bisa meninggalkan semua ini? Saya harus mencari tahu. Ini karya siapa? Dan siapa yang melakukan semua ini pada kambingku? Siapapun yang melakukan ini, hukuman atas dosanya bukanlah hukuman atas dosa kita. Dosa apa yang telah kita lakukan? Dan Anda sedang berkhotbah beberapa hari yang lalu, bukan? Saya ingat Anda dan Anda kembali sehari sebelum kemarin. Maulvi Sahib mulai berpikir. Dia bilangnya, itu benar. Saya pergi untuk berkhotbah. Dan saya kembali lusa. Kataku aku juga punya pengalaman. Bayi ini belum berusia 1 hari, melainkan setidaknya 4 atau 5 hari. Dia sedang menanyai orang-orang di lingkungan ini. Saya bertanya pada orang-orang bahwa seseorang telah memasuki rumahku, atau mereka yang punya kambing. Aku juga akan berbicara kepada mereka. Orang-orang pun menceritakan kepadanya berbagai hal sebagai balasannya. Tetapi dia telah mencoba. Itu yang akan terus ditanyakannya. Ada apa? Dan di sini aku sibuk dengan penyelidikanku sendiri. Namun dugaanku ternyata salah. Sama sekali tidak tampak seperti itu saat saya melihat lilin itu. Bahwa dia melahirkan seorang anak begitu cepat. Dia bergerak dengan baik-baik saja. Lalu anak siapakah ini? Itu sebenarnya tidak terjadi. Yang mana kita abaikan begitu saja. Itu tidak mungkin terjadi. Sedangkan jika alam marah, jadi dia menunjukkan hal-hal seperti itu. Bahwa akal manusia tercengang. Dan ini adalah cara mengekspresikan kemarahan alam.
Manusia tidak mengerti hal-hal ini. Saat dia menceritakan hal-hal ini kepada manusia lain, jadi itu yang dia katakan. Bahwa ini semua adalah kebohongan adalah sebuah cerita. Tapi apa yang tidak mungkin? Aku tahu tentang seorang wanita. Betapa hebatnya anak yang dilahirkannya. Melihat ini semua orang berteriak dan bersorak. Mereka lari dari sana. Karena dia anak yang seperti itu. Dan saya punya keberanian untuk menggendong anak ini. Dia digendong ibunya. Begitu pula tangan ibu juga gemetar. Dia menangis terseduh-seduh. Semua orang mengatakan bahwa dia telah dihukum. Karena dia sedang berbaring di tempat tidurnya. Tidak melayani ibu mertua. Sebaliknya, dia selalu menyebut mereka dengan kata-kata buruk. Dia dulu selalu marah-marah dan tidak mengerjakan tugasnya. Dan kemudian ibu mertuanya meninggal di tempat tidur begitu saja. Anak itu juga tidak tinggal lama di dunia. Tapi wanita ini benar-benar berhasil membalas dendam. Setelah itu, dia menjadi wanita yang sangat berbudi luhur. Dia merawat suaminya. Dan dia juga bekerja untuk penduduk desa. Syama merawat bayi itu dengan sangat baik. Bayinya baik-baik saja dan tidur dengan tenang. Aku kembali ke rumah. Ketika seorang wanita datang memanggilku. Dia berkata, "Bu, dia Putri Salima, bukan?" Kesehatannya menurun. "Ayo, kita berangkat," kataku. "Ya, aku ikut." Dulu, banyak sekali orang yang datang kepadaku. Dan saya akan ikut membantu orang lain. Mungkin wanita ini akan punya bayi. Itulah sebabnya saya dipanggil. Tapi aku tahu itu. Siapa yang membicarakan ini? Karena saya mengenal Salima dengan baik. Dia memiliki seorang putri yang muda dan cantik. Yang terkenal di seluruh desa karena kecantikannya. Namanya mungkin Laiba. Dia gadis yang sangat imut. Ketika saya memasuki rumah. Jadi kondisi Laiba tampak sangat buruk. Dia sedang berbaring di tempat tidur. Dan dia mengalami demam yang sangat tinggi. Saya bertanya ada apa. Dan ibunya berkata, dia pergi ke rumah pamannya. Dia kembali 4 hari lalu. Dan dia mengunci diri di kamar sejak saat itu. Dia belum makan atau minum apapun. Dan kondisinya menjadi sangat aneh. Sekarang dia demam tinggi sekali. Demam itu tidak kunjung turun. Saya melihat Laiba. Jadi saya mengerti begitu saya melihat wajahnya. Aku beritahu semua orang bahwa masalahnya lain. Kalian sebaiknya keluar. Biarkan aku melihatnya sendiri. Ada apa? Apa alasannya? Gadis muda. Akankah saya menanyakan hal itu kepadanya di depan kalian semua? Ayo keluar dari sini. Aku duduk di sebelah Laiba. Aku bilang, "Ya, ada apa, Nak?" Ketika saya mencoba memeriksanya, lalu dia menarik tanganku kembali dan berkata, "Tidak, Bu, selamatkan aku saja. Pergilah dan beritahu semua orang." Saya bilang semuanya baik-baik saja. Mengapa apa yang terjadi? Jadi dia mulai berkata, "Lihat reaksiku saat melihat ini." Jadi saya mengerti apa yang sedang terjadi. Saya bilang, "Di mana anak-anakmu?" Katanya, "Aku memberikannya pada Syama." Saya berkata, "Seperti apa bentuk lilinmu?" Jadi dia bilang dia adalah teman masa kecilku. Saya bertanya, "Siapa ayah dari anak itu?" Lalu Laiba menundukkan kepalanya dan berkata, "Siapapun ayah dari anak ini, saya tidak memiliki hubungan yang sah dengan dia. Dia seorang perwira dari sini, bukan? Dia sedang membangun pabrik di belakangnya. Dia pria yang sangat tampan. Sudah 10 bulan sejak dia meninggalkan tempat ini. Dan akulah orang yang jatuh cinta padanya. Dan aku hanya menceritakan ini pada Syama. Syama tahu aku akan punya anak. Saat saya akan punya anak. Dan beberapa bulan telah berlalu. Jadi, aku membuat alasan dan pergi ke rumah pamanku. Tahukah Anda? Mata paman saya tidak terbuat dari kaca. Dia memiliki seorang putri dan mudah baginya untuk menyembunyikan semua ini. Dia sangat bodoh. Tapi kemudian Syama memberitahuku. Jadi kembalilah. Kami akan mengurus semuanya.
Dan ketika saya datang untuk menyerahkan bayi ini dalam perawatan orang tua asuhnya. Jadi kamu sedang menghisap hokah dan tidur. Anda bahkan tidak tahu bagaimana semua ini terjadi. Kami tidak melakukan apapun pada Bano. Kesehatannya telah memburuk dengan sendirinya. Mungkin dia makan sesuatu yang terbalik. Tapi kami memanfaatkan sifatnya. Dan taruh bayi itu di sana. Anda tertidur sebentar. Ibu bilang hal ini pernah terjadi padaku sebelumnya. Bahwa ketika saya menghisap hokah, saya tiba-tiba tertidur. Tapi saya tidak tahu hari itu. Jam berapa saya tidur dan jam berapa saya bangun? Dia mulai melipat tangannya dan berkata, "Aku membantu temanku. Dan itu telah membantu saya. Keluar saja dan bilang aku demam. Dan berikan aku obat. Karena hal buruk apapun yang akan terjadi padaku sudah terjadi. Saya tidak bisa membesarkan anak ini. Tapi Syama'a dapat mengurusnya dengan baik." Saya terkejut mendengarnya. Saya tidak tahu apa yang Anda katakan. Itu adalah kebodohan mereka. Atau apakah itu contoh nyata persahabatan mereka? Mereka saling mendukung satu sama lain di saat-saat sulit. Lalu Syama berkata, "Mengapa kamu menangis?" Anak itu ada di pelukan bibinya. Kalimat ini harus dipenuhi. Dia melakukannya karena Laiba lebih penting baginya daripada saudara perempuannya. Saya katakan, apa yang seharusnya terjadi telah terjadi. Saya diam hanya karena alasan ini, bahwa jiwa tak berdosa ini akan mendapatkan seorang ibu. Dan kehormatan keluarga Anda akan tetap utuh. Kalau tidak, saya akan menceritakan hal ini kepada semua orang. Aku bilang ke semua orang, untuk keluar. Laiba itu sedang tidak sehat. Kalian harus membuatnya beristirahat di tempat tidur selama beberapa hari. Setelah itu dia akan baik-baik saja. Dan saya tidak akan bertanya apa-apa lagi. Sementara itu, saya juga menjelaskannya kepada Maulvi Usman, bahwa anak itu datang ke dunia ini sebagaimana adanya. Ini anak Anda sekarang. Jadi jagalah dia. Mungkin Allah telah memilihmu untuk diuji. Dan Anda juga. Jadilah pemimpin dalam hal ini. Jadi semuanya akan baik-baik saja. Saya sudah menjelaskannya juga. Dan saya bahkan belum menyebutkan lilinnya. Tapi ini sungguh aneh. Bahwa setelah kedatangan anak ini, kondisi Maulvi Sahib membaik drastis. Dia menyukainya dan Syama'a juga sangat senang. Adapun Laiba, tak seorang pun tahu. Gadis ini melakukannya dengan sangat buruk. Mungkin dia beruntung. Tetapi dia benar-benar telah mengambil langkah besar. Semoga Allah memberi petunjuk padanya. Teman-teman, bagaimana pendapat kalian tentang acara hari ini? Saya harap Anda menikmati acara hari ini. Jangan lupa berlangganan saluran kami untuk mendengar lebih banyak acara seperti ini.
Dia menyukainya dan Syama'a juga sangat senang. Adapun Laibah, tak seorang pun tahu. Gadis ini melakukannya dengan sangat buruk. Mungkin dia beruntung. Tetapi dia benar-benar telah mengambil langkah besar. Semoga Allah memberi petunjuk padanya. Teman-teman, bagaimana pendapat kalian tentang acara hari ini? Saya harap Anda menikmati acara hari ini. Jangan lupa berlangganan saluran kami untuk mendengar lebih banyak acara seperti ini.